Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polrestabes Palembang membekuk sindikat curanmor yang sudah meresahkan warga. Seorang pedagang tewas bersimbah darah tidak jauh dari lokasi warungnya di kota Palembang. Puluhan pegiat UMKM mengikuti festival ikan asap bumbu di kota Talang Ubi, Kabupaten Pali. Informasi pertama, Polrestabes Palembang membekuk sindikat curanmor yang sudah meresahkan warga kota Palembang. Para pelaku yang berjumlah 3 orang digerebek di sebuah rumah di kawasan desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin. Sementara di lokasi yang berbeda, polisi juga meringkus pencuri sepeda motor yang melakukan pencurian di 36 lokasi di kota Palembang. Penangkapan pelaku curanmor. Petugas reskrim dari Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah yang berada di Jalan Talang Andong, Desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin. 3 orang pria yang berada di dalam rumah pun langsung dibekuk polisi. Mereka adalah Abu Naim alias Naim dan 2 orang anak di bawah umur berinisial AJ dan MM. Ketiga tersangka merupakan sindikat curanmor atau pencurian kendaraan bermotor yang kerap mencuri di kota Palembang. Para pelaku selalu mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman indekos di kota Palembang. Ironisnya, komplotan yang didalangi oleh tersangka Abu Naim ini melibatkan 2 orang anak di bawah umur yang telah putus sekolah. Pencurian sepeda motor di kota Palembang yang terdiri dari 3 orang. 1 orang dan 3 orang ini sudah kita lakukan penangkapan dan barang bukti yang ada 15 TKP, 15 LP. Nah, yang bersangkutan melakukan pencurian sepeda motor khusus di tempat kos-kosan dan perumahan. Yang mana salah satunya dia membawa 2 orang diantaranya adalah di bawah umur. Mereka yang dibawa adalah anak-anak yang sudah putus sekolah dan sekarang ini nganggur. Anak-anak itu tugasnya dikasih peran gitu. Jadi mereka melakukan perbuatannya bersama-sama. Polisi akan terus menelusuri komplotan ini termasuk menangkap pelaku penadah barang curian hasil kejahatan para tersangka. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Tim 1 di bawah pimpinan. Inilah penangkapan yang dilakukan anggota Reskrim Polrestabes Palembang terhadap tersangka Jauhari alias Joy. Tersangka diringkus polisi di sebuah jalan desa yang berada tidak jauh dari rumahnya di kawasan Jalan Selatan, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Meski sempat meronta saat akan ditangkap, namun jumlah anggota polisi yang lebih banyak membuat tersangka tak dapat berbuat banyak. Tersangka merupakan satu dari 2 kawanan pencuri sepeda motor yang kerap mencuri di kota Palembang. Tersangka kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di minimarket di kota Palembang. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti hasil kejahatannya. Tertangkapnya tersangka ini berdasarkan informasi dari rekannya berinisial S yang lebih dulu ditangkap polisi. Komplotan ini telah melakukan pencurian sebanyak 36 kali di lokasi berbeda di kota Palembang. Hasil pengembangan dari pelaku yang jaringan yang lalu yang sudah kita ungkap, ada di antara nama inisial S. Nah, kemudian kita kembangkan lagi terhadap salah satu pelaku ini inisial J. Dan dari yang bersangkutan kita ungkap ada 36 TKP. Modusnya sama ya, Bang? Nah, modusnya sama, melakukan pengerusakan dan juga melakukan pengancaman. Kita spesialis kos-kosan atau minimarket? Kalau yang minimarket. Polisi menyita barang bukti sebuah kunci letter T dan 13 unit sepeda motor hasil kejahatannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Didi Irwansah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pedagang tewas bersimbah darah tidak jauh dari lokasi warungnya di Kecamatan Bukit Kecil, kota Palembang. Korban mengalami 3 luka tusukan setelah berduel dengan pelaku. Korban Mulkan, 40 tahun, warga Jalan Tua Patinaya, Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, ditemukan tewas bersimbah darah akibat duel maut dengan pelaku diketahui bernama Agus Bolot.
Korban tewas akibat tusukan benda tajam sebanyak 3 kali di tubuh korban. Jasad korban diketahui tergeletak di jalan oleh warga langsung dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Kota Palembang. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan autopsi. Istri korban, Andriani, tak kuasa menahan tangis ketika tiba di Rumah Sakit Bayangkara. Dirinya tidak menyangka jika suaminya yang rencana pagi itu akan buka warung makan tewas terbunuh. Jadi sebelumnya mungkin ada cekcok dengan pelaku, yang mana pelaku melakukan penusukan di bagian tubuh depan korban sebanyak 3 liang dan samping 1 liang, dan akhirnya korban meninggal dunia. Untuk pelaku sudah kita kantongi namanya, namun kita masih lakukan penyelidikan. Yo, awalnya ribut dengan aku. Ribut masalah apa? Yo, aku tagih utang minum, nak marah. Kita buka kantin. Warung emper, Pak. Aku main-main kecil, dia tak setuju, dia tersinggung. Sudah aku minta maaf, dia tak galak masih. Dia tersinggung. Dikit, Pak. Utang tuh 15.000 apa cuma. Saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara jenazah korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Serelo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Polrestabes Palembang menangkap seorang pria yang telah melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur di Kota Palembang. Modusnya, pelaku berpura-pura mengajarkan ilmu kekebalan kepada para korbannya. Pria berinisial HN ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Jumat pekan lalu. Tersangka ditangkap atas tuduhan telah melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah anak di bawah umur di Kota Palembang. Ironisnya, semua korban masih tinggal bertetangga dengan pelaku. Modus pelaku dengan cara berpura-pura akan mengajarkan ilmu kekebalan kepada para korban. Namun setelah dibawa ke lokasi sepi, korban pun dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Korban tak kuasa untuk melawan karena pelaku mengancam dengan senjata tajam. Kasus asusila ini terungkap setelah salah satu korban mengadukan apa yang dialaminya kepada orang tuanya. Polrestabes Palembang mengamankan 1 orang pelaku perbuatan terhadap anak-anak dengan inisial H. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak-anak di bawah umur dengan umur 14 tahun, sedangkan pelaku sendiri berumur 26 tahun. Modusnya, pelaku mengajak korban untuk meyakinkan korban dengan cara memberikan ilmu kebal. Setelah lalu dibawa ke semak-semak dengan di bawah tekanan dan ancaman, anak-anak tersebut dipaksa melakukan oral seks dan sodomi. Tapi ini dukun, Bang. Kalau dukun bukan dukun. Pakai senjata waktu dia. Diancam pakai pisau Carter. Polisi menyita barang bukti berupa sebuah pisau silet dan pakaian yang digunakan saat kejadian. Polisi akan mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain atas perbuatan tersangka. Pria berusia 26 tahun ini dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga depresi, seorang pemuda nekat memanjat sebuah tower seluler di kawasan Jalan Kapten Abdullah, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Orang tua terus berteriak meminta anaknya untuk turun namun tak digubris. Perilaku nekatnya membuat warga sekitar panik karena ketinggian tower mencapai 70 meter. Warga di kawasan Jalan Kapten Abdullah, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang sempat dihebohkan dengan perilaku nekat Aji Wiranto yang memanjat tower seluler pada Kamis siang pekan lalu. Orang tuanya sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi alasan anaknya sampai berada di puncak tower. Pemuda itu pun sempat mengundang perhatian warga sekitar yang khawatir pelaku akan jatuh dari atas tower. Setelah 5 jam, Aji Wiranto akhirnya dapat ditenangkan dan turun dari puncak tower pada malam hari. Bujuk rayu orang tua dan petugaslah yang membuat Aji Wiranto mengurungkan niatnya untuk bertahan di atas tower setinggi 70 meter tersebut. Jadi terkait adanya anak yang menanjak tower tadi, jadi proses evakuasi yang kami lakukan berkat kerjasama dan koordinasi kami di lapangan, anggota Polsek Pelaju bersama dengan masyarakat berkoordinasi dengan
yang remaja tower tadi, sehingga membuahkan hasil, sehingga dia mau dibujuk untuk turun. Kita melibatkan masyarakat, anggota Polsek, TNI, dan pihak lainnya. Nah, sekarang posisinya di mana itu, Bang? Jadi setelah evakuasi, kami atas permintaan keluarga, kami kirim ke panti sosial. Diduga ODGJ, Bang ya? Ya, diduga ODGJ. Ya kita masalahnya kita tidak tahu kan problem rumah tangga apa bukan kita tidak tahu kan. Sebab dia nikah pernah ketenggoran. Ya, Nah, terus? dari balik ngamen itu udah ketenggoran. Di samping itu juga sudah kita berobat ke kan. Ya nama kita nak berobat itu kan ekonomi kita tidak mencukupin. Aku tidak ada suami. Nah, suami aku sudah meninggal. Nah, Ibu dapat kabar dari mana dia naik, Bu? Dari tetangga. Di sini tadi banyak tetangga nih yang jodohkan ini. Ngabarin kami, kucingnya anak kamu manja di tower. Aku udah percaya. Ku tengoklah keluar. Nah, Ionian tau-taunya. Nah, aku pilu nangis lah namanya anak kan. Mama no rasa gitu anak kan. Bermalam-malam kita cari. Tapi pernah tidak dia cerita ada masalah, Bu, dengan Ibu? Dakate. Tidak pernah ya ada Dakate. masalah? Cuma Sesampainya di bawah, Aji langsung dipeluk ibunya yang telah setia menunggunya. Namun atas permintaan keluarga, Aji langsung dibawa petugas ke panti sosial Kota Palembang untuk menjalani rehabilitasi. Diduga pria tersebut dalam kondisi mengalami gangguan kejiwaan. Dedi Ransah melaporkan dari Kota Palembang.